Dengan Pak Syafi Mari jam 12.30 jumpa dengan Pak Akbar Tanjung. Jadi dan hari Rabu insya Allah dengan Pak Abu Rizal Bakri dan kemungkinan juga dengan Pak Wirasa kita. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan ini, jadi tim 9 ada Pak Malwar Sirait dari PDI Perjuangan, ada Pak Bambang Susatyo dari Partai Gelora, Andi Rahmat dari Partai Keadilan Sejahtera, Chandra Tirtawijaya dari Partai Amanat. Ya, terima kasih. Siapa-siapa yang harus bertanggung jawab itu dihukum. Kalau memang misalnya mantan Gubernur BI atau mantan Menteri Keuangan itu korupsi lebih dari 5,7 hal itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terus hari Rabunya ke Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan dari Jaring Kerja Indonesia untuk Parlemen untuk membackup teman-teman. Pertama, IGI ini agar pejabat tahun 55 ya, mendampingi saudara-saudara semua. Allahu Akbar. Ya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini substansi dari hasil audit investigasi itu memastikan ketaatan. Sekarang beberapa di antaranya itu masih terus juga diproduksi di tengah-tengah masyarakat. Yang berkaitan dengan bantahan dan substansi bantahan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan 1 pekan yang lalu. Seluruh bantahan yang di dalam laporan BPK. Jadi laporan BPK ini cover both side, syarat dengan rekayasa. Temuan kami menunjukkan bahwa Sabah yang sangat aktif, ya, pertemuan antara RT dan BS di Surabaya. Ya, RT ini sekarang sudah dipenjara 4 tahun plus ganti 50 miliar, terlalu ringan sebetulnya. Karena jadi ini aktivitasnya sangat-sangat cepat, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh BS? Robert Tantular memerintahkan pencairan deposito atas nama BS sebesar 20. Enggak tembus juga, aduh. Udah keterlaluan deh. Ini udah. Bacakan ya. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Bang Senturi, lintas fraksi di DPR yang menamakan diri tim serang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditakut-takuti dan tidak bisa dibodoh-bodohi. Kami bekerja dengan rasa tanggung jawab dan dengan Jakarta 29 Keadilan Sejahtera, Chandra Tirtawijaya, Partai Amanat Nasional. Ahmad Pusani. Ahmad Pusani. BAKN, Ketua BAKN. Ketua BAKN. Wih, Ahmad Misbakun. Andi. Konseptor tim 9. Pak Chandra, bendara tim 9. Chandra. Anak-anaknya udah marah, Bos. Gini. Lihat kiri, Pak. Yo. Nah, kalau kita tidak cermat, tidak pandai atau lalai memilih ketua pansus yang tepat, maka ujung-ujungnya nanti bisa perdata. Sementara masyarakat, jutaan masyarakat Indonesia ini menginginkan ini ditindak secara hukum, artinya pidana. Nah, kalau perdata itu artinya sama kasus Bank BLBI. Jadi jam 2 pada hari Sabtu itu ada pemindahan buku di dalam Bank Senturi. Jadi Anda bisa bayangkan ya, bank ini melakukan aktivitas pada saat bank ini berada dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. Tanggal berapa teman-teman pengawasan khusus itu diputuskan oleh Bank Indonesia? Tanggal 6 November. Jadi sebenarnya ini pengawasnya sendiri itu nonton ini perampokan ini. Aksi sekelompok orang yang menamakan diri Masyarakat Indonesia Timur hari ini bisa jadi menunjukkan kegeraman para pendukung Polri atas gelombang kritik pedas terhadap Polri akhir-akhir ini. Hal ini wajar-wajar saja sebagai bentuk ekspresi warga negara yang mencintai Polri sebagai penegak hukum yang melindungi dan melayani. Namun aksi ini menjadi aneh karena sebagian pengunjuk rasa justru berlaku kasar dan tidak tahu menahu maksud dan tujuan aksi. Kalau ikut aja dalam rangka apa nih, kan udah datang mungkin dari jauh tinggal. Soalnya gue juga nggak tahu dalam rangka apa. Ya, gue cuma ikut aja. Gitu. Dari mana, tinggal di mana? Dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Pasar Minggu datang ke sini. Iya. Tapi nggak tahu dalam rangka apa. Nggak tahu. Siapa yang koordinator, siapa nih yang tahu kira-kira? Yang tahu kira-kira dalam Soalnya gue datang juga sini? nggak tahu koordinator yang mana. Soalnya gue ikut rame aja gitu.
Bertemunya massa pro dan kontra Polri juga pernah terjadi di Mabes Polri saat mantan Kabar Reskrim Susno Duaji disebut-sebut sebagai dalang di balik kasus Bibit Chandra, Antasari, dan skandal Bank Senturi. Gelombang dukungan pada Polri juga terus terjadi selama 2 pekan terakhir di Bali, Medan, dan Lampung. Terutama saat para petinggi Polri sudah terpojok karena dituding merekayasa kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Massa menuntut hujatan terhadap Polri dihentikan dan meminta proses hukum kasus Bibit Chandra diteruskan. Tokoh masyarakat Egy Sujana yang dituding berada di balik aksi-aksi unjuk rasa itu pun tak menampik bila sebagian aksi mendukung Polri memang dilatar belakangi sejumlah uang. Masa bayaran begitu, yang satu orang dibayar 25.000, Korlapnya dapat 250.000 dan ini andai mengerahkan, betul tidak? Konteksnya bukan soal itu yang utama. Konteks yang proporsional kita bicarakan adalah supremasi hukum. Tapi masa-masa ini adalah masa bayaran atau tidak, itu betul tidak? Itu tidak penting, bukan itu yang jadi soal. Kalau soal bayar-bayar, Anda juga dibayar di sini. Ini memalukan. Namun alih-alih menjernihkan masalah, setiap aksi pro kontra ini pun memang tak bisa dianggap sebagai jalan keluar untuk permasalahan hukum dan ketidakpercayaan publik pada institusi hukum resmi. Tim Liputan, Metro TV. Mempertaruhkan nyawa demi sedikit pemberian. Inilah ironi yang terus terjadi di Indonesia. Puluhan korban berjatuhan tiap tahunnya dari tradisi memburu belas kasihan ini. Sebut saja yang terbaru. Antrian ribuan warga demi mendapatkan sekilo daging kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tidak hanya warga sekitar, antrian panjang juga berasal dari warga luar Jakarta. Tak sedikit dari mereka yang mengajak bayi dan anak-anak. Sebelumnya kericuan juga terjadi dalam aksi berebut kesempatan membeli handphone murah di Plaza IX Tamrin, Jakarta 25 November lalu. Demi selisih harga yang tidak seberapa, mereka rela mempertaruhkan keselamatan mereka. Dan Anda tentu masih ingat tragedi yang memakan korban puluhan jiwa tewas dan puluhan warga lainnya pingsan terinjak pada pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur. Selain perempuan berusia lanjut, antrian juga melibatkan anak-anak. Alasan kesulitan ekonomi, kericuan antrian seperti ini juga lebih sering dikarenakan ketidaksiapan penyelenggara. Tim Liputan, Metro TV. Pro kontra pengungkapan data aliran dana bailout Bank Senturi masih berkembang. Ekonom Derajat Wibowo menilai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK harus menyampaikan secara terbuka alasan permintaan perlindungan sebelum mengungkap aliran dana Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah. Menjawab hal ini, Kepala PPATK Yunus Hussein menjelaskan yang dimaksud perlindungan adalah adanya dasar hukum untuk langkah pembukaan data tersebut. Dibilang terancam, tidak ada ancaman sama sekali. Ancaman? Tidak ada sama Mengapa sekali. Anda meminta jaminan kalau tidak ada ancaman? Yang jaminannya dalam jaminan bentuk itu legal perlindungan basis. Hukum. Tindakan kita semuanya harus berdasarkan hukum. Kalau enggak kan nanti timbul masalah di kemudian hari, gitu dong. Sementara itu, inisiator hak angket kasus Bank Senturi yang juga anggota DPR dari fraksi PDIP, Marwarar Sirait, menjamin DPR akan memberikan perlindungan hukum pada Kepala PPATK Yunus Hussein. Marwarar juga meminta semua pihak menunjukkan transparansi untuk mendukung pengusutan skandal Bank Senturi. Semua punya kewenangan, semua punya hak, semua punya kesempatan. Apakah hanya mau memberikan sebagian kecil daripada kewenangannya, atau hanya basa-basi, atau sungguh-sungguh? Semua punya kewajiban secara aturan hukum, secara moral. Ini kesempatannya. Dan kami dari bersama-sama tim 9, pengusung angket dari awal yang sudah berbulan-bulan kita bersama-sama, memberikan jaminan bukan kepada dia saja, tapi kepada siapapun yang mau menegakkan kebenaran, menceritakan apa yang dia dengar. Selama itu tidak fitnah, tidak intrik, tentunya kami akan membela dan ada di belakangnya bersama-sama. Termasuk kalau sampai ada yang mengganggu keselamatan jiwanya. Kami yakin rakyat Indonesia akan mendukung siapapun yang mendukung transparansi di Indonesia.
Bercermin dari proses pengungkapan kasus Bank Bali beberapa waktu yang lalu, maka dengan membentuk Pansus Bank Senturi di DPR, nantinya akan tergambar rangkaian kasus dana dan juga aliran dana Bank Senturi. Bahkan pada Pansus Bank Bali waktu itu, Pansus dapat merekomendasikan hasil penyelidikannya, termasuk mengenai pihak-pihak yang bersalah dalam kasus Bank Bali saat itu. Tim Liputan Metro TV. Soalnya PKSN, kayak dia mau jual di Pasuruan. Baik, terima kasih Mas Ara dari PDIP. Kan jadi konten semua ini. Kalau masuk lebih bagus. Ya, saya kira nanti kita dapat jawaban dari Pak Amin, kemudian Pak Saiful Jami dari PKS, kemudian yang sekian kalinya kami melakukan foto ini. Jadi setelah kemarin dengan dari tokoh-tokoh seperti Pak Amin, agar kasus ini tidak belok-belok, tidak dibelok-belokkan, karena kami khawatir bahwa kekuatan kami adalah hanya semangat, tapi penentu adalah pimpinan-pimpinan partai kami. Untuk itu kami ingin Pak Amin memberi dukungan dari pengawalan, mengingatkan para tokoh-tokoh atau pimpinan Papua nanti dalam hal penuntutan personalia dalam pansus yang dari Bapak sendiri mungkin sebaiknya Wapres dan Sri Mulyani mundur dulu gitu Pak? Nonaktif ya, dia minta nonaktif untuk menunjukkan jiwa kenegarawan, jiwa kekesatriaan ya, bahwa saya negarawan, saya bukan politisi bulukan, saya kesatria bukan buta cakil ya. Jadi saya demi menjadikan nama saya nonaktif dulu sampai menunggu proses nanti ya, proses yang dikelinikan oleh angket di DPR ini, proses pengungkapan aliran dana dari KPK secara utuh. Kalau memang mereka ternyata tidak bersalah, kalau mereka ternyata juga tidak menggunakan penyalahgunakan wewenang, ya tentu silakan seperti Bibit dan Chandra masuk lagi KPK.